saya bertemu dengan sederek-sederek. Ini gini, saya ini orang DPP, tapi bidang saya adalah di bidang informatika dan komunikasi, yes, sekretaris bidang. Nah, hanya saja kebetulan saya itu senang, saya kumpul sama Bimo, sama teman-teman yang senang bertani. Jadi saya akhirnya terlibat masuk ke dalam dunia pertanian. Saya bukan petani tapi ya, berusaha jadi petani, tapi gak kuat. Petani itu orang yang paling hebat karena digoda alam masih gak apa-apa lah. Kalau ada gangguan alam itu kita bisa hadapi dengan ikhlas. Yang repot adalah digoda pemerintah. Goda pemerintah pakai aturan-aturan yang gak karuan. Dapat goda mafia. Gimana itu? Jadi singkat kata, saya sama Mama sama Bimo ngobrol. Ini ada buku ini namanya Visioning Indonesia. Buku ini buku tebal dan berisi bermacam gagasan kebijakan untuk menuju kesejahteraan. Tapi saya bilang nggak cukup ini kita ngomong sehari semalam, maka harus dipilah. Kebetulan banyak teman di sini, teman-teman caleg. Jadi gagasan saya adalah gini, saya nggak nyalek. Caleg harus mampu menerjemahkan buku ini menjadi sesuai dia kajian atau diskusi atau bahkan sebuah aksi yang berkaitan dengan lingkungannya. Karena percuma ngomong daki-daki tapi ngomong startup ada semua kan. Saya orang yang nggak berapa setuju startup. Semua orang ngomong startup, saya bilang kalau semua orang bikin startup nggak ada yang tani, nggak ada yang nandur, nggak ada yang dagang. Buat apa? Saya mencatat ada beberapa hal penting di yang gagasan Caimin adalah yang pertama, Caimin mengatakan petani kecil selalu dianaktirikan terus. Iya. Kenapa? Karena banyak kebijakan pemerintah yang jatuhnya itu, katakanlah kita ngomong, misalnya petani sawit, misalnya sektor industri tembakau yang kita ngomong sekarang. Petani sawit kecil hidupnya susah, tapi begitu dia jadi konglomerasi dengan ribuan hektar, ratusan ribu hektar, dia akan dikasih utang terus, dikasih kemudahan dalam bentuk kebijakan untuk mereka semakin membesar, tapi yang kecilnya enggak. Seperti halnya di industri tembakau gitu, Pak. Industri tembakau, para petani tembakau, terus pengusaha industri hasil tembakau yang kecil ini kepepet terus gitu. Terus. Nah, sementara yang besar juga sekarang lagi dipepet. Kalau ini mau besar mau kecil, industri hasil tembakau dipepet. Ini yang nanti kita bahas. Kenapa? Dari buku yang besar ini kita ambil cukup cuman 2 halaman, tapi sebenarnya rentetannya panjang. Itu nanti Mas Elan atau sama yang Mbak Tim itu Mas Nur Hasan sama Pak Sidik akan membahas lebih detail. Nah, yang kedua, ketika petani kecil dianaktirikan, ternyata datanglah COVID. 2 tahun kita berhenti semua perusahaan besar hancur. Nah, Caimin ngomong, ternyata yang kecil ini yang survive, yang menyelamatkan Indonesia ini yang kecil, petani-petani kecil ini. Nah,
Oleh karena itu Caimin berharap pemerintah wajib meningkatkan kesejahteraan petani. Wajib apa ya? Paling apa itu wajib apa? Wajib ain. Mensejahterakan kehidupan petani kecil. Karena apa? Pertanian, kata Caimin, adalah basis ekonomi masa depan Indonesia. Gak mungkin orang se-Indonesia itu disuruh belajar jadi belajar coding. Semua kalau belajar coding, semua bikin aplikasi sing didol opo? Sing didol impor toko Cina terus didol kan gitu akhirnya. Nah, kebetulan saya dan teman-teman itu Apri dan teman-teman sama Uci, kita explore. Kita nggak melawan kemajuan teknologi, tapi kita juga harus melakukan diversifikasi industri hasil tembakau. Nah, itu kita ini lagi. Kemarin ada namanya vape ya. Nah, ini saya pakai juga ini karena saya ini 3 dimensi. Rokok iya, kelinting iya, vape iya. Kenapa? Karena saya sangat peduli dengan nasib petani tembakau. Di sini nih ada unsur tembakaunya, namanya nikotin cair. Ini diversifikasi usaha ya. Saya cerita aja. Kemarin saya ke pameran vape di Indonesia. Bayangkan, nikotin cair itu impor. Dari mana? Dari Polandia. Polandia itu kebun bakunya gak duwe. Nah, baku siapa itu kan begitu. Jadi eksportir terbesar di dunia itu ada 3. Sekarang Cina, tetap Cina ini eksportir tembakau, nikotin cair, sorry. Yang kedua Amerika, yang ketiga India, yang keempat Polandia, Jerman. Jerman ini nggak punya kebun baku loh. Yang eksportir, tapi eksportir nikotin cair. Yang kelima Polandia. Saya juga sampai bingung. Saya tanya ke teman-teman, berapa besar nilai impornya nikotin cair? Dia bilang dari 100% kebutuhan nikotin cair di Indonesia untuk vape ini hanya 5% yang dari lokal. Yang dari lokal itu hanya produksi 5%, 95%-nya impor dan ilegal. Nah, ini kan mafia lagi, Pak. Nah, seperti ini yang kita harus explore. Yang pertama mengenai cukai, yang kedua mengenai sesuai ini ya, selamatkan industri tembakau karena rentetannya banyak. Kalau saya orang Surabaya, zaman saya dulu tuh di pedagang Madura itu dodolan rokok pinggir jalan gitu kan. Jadi kalau industri tembakaunya dirusak, mulai dari petani, buruh, dagang, rusak kabeh. Sementara ngaten mawon, nggih. Mau Matur suwun Mas Bambang yang sudah memberikan